Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya seorang pengacara atau hakim itu ngambil setumpuk fakta dan pasal-pasal yang rumit, terus mereka sulap jadi sebuah argumen yang kedengarannya meyakinkan banget? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng prosesnya. Jadi, gimana sih cara mereka melakukannya? Apa ini semacam sihir? Atau cuma pakai feeling aja? Atau jangan-jangan ada metodenya? Nah, ini dia yang mau kita kulik bareng-bareng dengan ngintip langsung ke dapurnya para ahli hukum. Biar gampang, perjalanan kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari apa sih sebenarnya ilmu hukum itu, terus kita lihat apa toolkit utamanya, kita bedah 2 cara berpikir yang krusial, dan terakhir, kita simpulkan kenapa semua ini penting banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin cara bikin argumen, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Sebenarnya ilmu hukum itu apaan sih? Masuknya ke kategori ilmu apa? Wah, ini pertanyaan yang bikin para pemikir debat ratusan tahun loh. Ada yang bilang hukum itu kayak ilmu alam, pasti. Ada juga yang bilang ini ilmu sosial, kan ngatur manusia. Bahkan ada yang bilang ini masuknya ke humaniora. Tapi, setelah perdebatan panjang, kebanyakan setuju kalau hukum itu ya beda, unik. Istilah kerennya sui generis. Artinya, dia punya jenisnya sendiri. Nggak bisa deh dipaksa masuk kotak ilmu alam atau ilmu sosial. Dia punya aturan mainnya sendiri. Nah, keunikannya itu ada di sini nih. Coba bayangin ada yang namanya nomos. Ini hukum alam yang absolut, kayak gravitasi. Kita nggak bisa milih buat ngelanggar kan? Nah, di sisi lain, ada yang namanya norma. Ini nih aturan buatan manusia. Ini wilayahnya para ahli hukum. Aturan kayak dilarang merokok, itu kan dibuat untuk ditaati. Tapi justru karena bisa dilanggar, makanya butuh argumen, butuh penegakan. Struktur ilmu hukum itu bisa kita bayangin kayak gedung bertingkat ini. Paling bawah, pondasinya, itu filsafat, ide-ide besar tentang keadilan. Naik 1 lantai, ada teori hukum. Di atasnya lagi, ada yang namanya dogmatik hukum. Ini nih, aturan-aturan spesifik yang kita sering lihat. Dan di puncaknya, ya praktek hukum sehari-hari di pengadilan. Semuanya ini saling nyambung dan saling menopang. Oke, kita udah tahu nih gedungnya kayak apa. Terus, alat apa sih yang paling penting buat kerja di dalamnya? Apa toolkit utamanya seorang ahli hukum? Jawabannya, bukan emosi, bukan juga intuisi atau feeling, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental dan kuat. Logika. Ini dia pondasi dari semua argumen hukum yang solid. Gampangnya gini, logika itu kayak buku panduan buat berpikir jernih. Semacam alat buat nyusun ide-ide biar runut, biar kita bisa bedain mana kesimpulan yang beneran valid dan mana yang sekedar opini. Analogi ini pas banget loh. Salah logika dalam hukum itu bukan cuma salah teori di atas kertas. Ini kayak dokter salah kasih resep. Argumen hukum yang cacat logikanya bisa benar-benar merusak hidup orang. Bisa bikin yang salah bebas atau yang nggak bersalah dihukum. Jadi taruhannya tuh nyata dan tinggi banget. Oke, sekarang kita masuk ke jenis logika pertama yang sering banget dipakai di dunia hukum. Ini cara berpikir top-down dari atas ke bawah. Namanya penalaran deduktif. Coba deh bayangin piramida kebalik. Kita mulai dari puncaknya yang lebar, sebuah aturan umum yang kita semua setuju, terus kita kerucutkan ke bawah buat diterapkan di kasus yang spesifik. Kalau aturan umumnya benar, kesimpulannya dijamin 100% benar juga. Bentuk paling klasiknya itu namanya silogisme. Prosesnya simpel banget, cuma 3 langkah. Premis mayor, ini aturan umumnya. Terus premis minor, ini fakta spesifiknya. Dan terakhir, kesimpulan yang logisnya mengikuti 2 premis tadi. Nih, kita lihat contoh klasiknya biar gampang. Premis mayor, kebenaran umum, semua manusia pasti mati. Oke, kita semua setuju kan? Terus premis minor, fakta spesifiknya, seorang aktivis mahasiswa adalah manusia. Nah, kalau dua-duanya benar, kesimpulannya udah nggak bisa diganggu-gugat lagi, aktivis mahasiswa itu juga pasti akan mati. Nah, begitulah cara kerja deduksi. Sederhana, kuat, dan logis banget. Oke, sekarang coba kita balik logikanya. Kalau deduksi itu geraknya dari umum ke khusus, ada satu lagi alat logika yang kerjanya justru sebaliknya. Bedanya fundamental banget. Kalau deduksi itu ibaratnya kita nuang air dari corong besar ke botol yang kecil. Kesimpulannya pasti dan sempit. Nah, kalau induksi, kita justru ngumpulin tetesan-tetesan air dari bawah. Terus kita coba simpulin sumbernya dari mana. Hasilnya itu bukan kepastian mutlak, tapi sebuah kemungkinan atau probabilitas yang kuat. Jadi, penalaran induktif ini persis kayak kerjaan detektif. Kita nemuin bukti-bukti kecil satu persatu.
Sidik jari di sini, keterangan saksi di sana. Terus, dari kepingan puzzle itu, kita coba susun jadi sebuah gambaran besar atau pola umum. Proses detektif ini ada beberapa macam. Ada generalisasi, misalnya kita lihat beberapa angsa warnanya putih, terus kita simpulkan kayaknya semua angsa warnanya putih. Ada juga analogi, di mana kita bandingin dua kasus yang mirip buat nebak hasilnya. Dan terakhir, ya mencari hubungan sebab akibat. Oke, kita udah ngomongin deduksi dan induksi. Terus, emangnya kenapa? Apa pentingnya semua ini dalam dunia hukum? Nah, ini dia intinya. Berpikir seperti pengacara itu bukan soal trik sulap, tapi soal kelincahan berpikir. Kemampuan buat pindah-pindah dengan mulus, pakai induksi buat ngebangun teori dari serpihan bukti, terus langsung ganti pakai deduksi buat nerapin pasal hukum ke fakta-fakta yang udah ada. Logika itu ibaratnya kerangka atau cetakan. Dia yang ngubah lautan teks hukum, barang bukti dan kesaksian yang super ribet menjadi sebuah argumen yang terstruktur, jelas dan yang paling penting, persuasif. Jadi, ini bukan sihir ya, tapi sebuah skill, keterampilan buat ngebangun argumen kita sendiri selapis demi selapis, sekaligus kemampuan buat membedah argumen lawan dan menemukan titik-titik lemahnya. Pada akhirnya, logika itu hanyalah sebuah alat. Kayak palu, bisa dipakai buat membangun rumah, bisa juga buat menghancurkan. Alat berpikir ini bisa dipakai buat membangun argumen yang kokoh. Pertanyaannya sekarang, apa yang mau kamu bangun dengan alat ini?